tentang perbedaan itu. Ya, walaupun di Indonesia pun ada yang mengikuti waktu ibadah haji, ya, artinya hari ini ada yang Idul Adha, ya, kita hormati saja, tidak masalah. Ya, kita masih berada di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, di kesempatan ini saya ingin memfokuskan diri dalam menyampaikan beberapa amalan khusus di Yaumul Arafah atau 9 Dzulhijjah ini. Tadi malam saya sudah menyampaikan ada amalan yang itu adalah sholat sunnah, ya, yang kalau kita kerjakan nantinya Allah menggabungkan kita dengan para jemaah haji. Nah, itu yang saya sampaikan ada dalam kitab Al-Kunyah Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Sini ada hadis dari Syekh Abdul Al-Barakat an Muhammad bin Abdul Aziz Asy-Syahid bi isnadihi an Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain an abihi Muhammad bin Ali an abihi Ali bin Husain Zainal Abidin an abi Husain bin Ali an abi Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza dakhala asru Dzulhijjah fajiddu fit ta'ah. Apabila sudah masuk ya 10 Dzulhijjah, fajiddu maka bersungguh-sungguhlah, ya, perkuat serta tingkatkanlah fit ta'at dalam ketaatan. Fa innaha ayyamu faddalaha Allah ta'ala wa ja'ala hurmati lailiha ka hurmati nahariha. Ya, karena Allah menjadikan hari dan malamnya 10 awal Dzulhijjah itu sama, ya, kemuliaannya. Paman sholla fi lailatin min layali asyri, barang siapa yang sholat di satu malam dari malam-malam 10 Dzulhijjah, dari malam 1 sampai malam ke 10, berarti malam takbiran, nanti malam ya terakhir. Fi sulusil akhiri arba rakaatin, ya, di sepertiga malam dengan 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin bilhamdi marrah, yang setiap rakaatnya membaca pertama Al-Fatihah 1 kali, wal ma'udzataini dan Al-Falaq dan An-Nas, ya, ma'udzatain, wa yukarriru suratal ikhlasi salasan, selanjutnya membaca Al-Ikhlas 3 kali, wa yaqra'u ayatal kursi, selanjutnya membaca ayat kursi 1 kali, wa yukarriru dzalika fi kulli rakaatin, dan hal itu dibaca diulang-ulang setiap rakaatnya. Jadi setiap rakaatnya Fatihah, terus Al-Falaq dan An-Nas, Al-Ikhlas 3 kali, ditutup dengan ayat kursi. Nah, ini dilakukan 4 rakaat. Fa idza faragha min sholatihi rafa'a yadayhi, dan apabila selesai sholatnya yaitu 4 rakaat, ya, bisa di 1 kali salamkan atau 2 kali salam, monggo saja, ya. Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, wa qala subhanadil izzati wal jabarut, subhanadil qudrati wal malakut, subhanallahil hayyil ladzi la yamut, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, subhanallah rabbil ibad wal bilad,
walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubaraka ala kulli halin, Allahu akbar kabira, Rabbana jalla jalaluh wa qudratuhu bi kulli makan. Atau membaca tasbih yang biasa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sumayad'u bima sya'a, selanjutnya berdoa sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Fa inna lahu minal ajri bi izai man hajja ila baitillahil haram wa zara qabra nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang yang melaksanakan sholat tersebut mendapatkan pahala yang itu diberikan, ya, pemberian Allah kepada orang yang haji dan ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Man hajja ila baitillah, jadi diberikan pahala, ya, dari apa yang diberikan kepada orang yang haji ke Baitullah dan ziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fa'idha kana yaum Arafah, kalau itu tadi di tanggal 1 sampai tanggal 8-nya gitu ya. Fa'idha kana yaum Arafah, apabila ada di hari Arafah, wasoma nahariha, dan ia puasa di siangnya. Nah, hari ini kita tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah gitu, berpuasa. Kalau tadi ada yang belum sahur, ya, sekarang belum minum dan belum makan sedikit pun, maka diniatkan saja sekarang puasa, ya, karena puasa sunnah itu tidak harus niatnya malam, ya. Dan ini Nabi mencontohkan kalau ketika tidak ada makanan dan tidak ada minuman, ya, itu ketika tanya ke Siti Aisyah gitu, tidak ada makan dan minuman, ya udah beliau langsung berpuasa gitu ya. Kalau nggak ada makanan minuman langsung berpuasa. Nah, dari situ maka kalau sholat puasa sunat tidak harus dimabitkan niatnya. Kalau yang fardu, yang Ramadan wajib. Nah, kalau Yaumul Arafah ia puasa di siangnya, wasoma nahariha wasalla laila wasalla laila, dan dia sholat di malamnya gitu ya. Nah, nanti malam itu pas malam takbiran, wada'a bihadid doa, terus berdoa, ya, atau berzikir dengan yang tadi tasbih, ya. Wa aksaru tadarru baina yadillahi ta'ala, dan selanjutnya memperbanyak tadarru. Tadarru itu merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bacaannya itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, yakni Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu bacaan itu betul-betul membuat kita tadarru di hadapan Allah. Kalau bacaan itu umpama masih membuat kita sombong di hadapan Allah, wah, berarti belum menghayati bacaannya. Itu kalau di kalangan ahli salikin, ya, khususnya dalam
menetralkan, ya. Pertama menetralkan nafsu, akal, ya, hati, dan seluruh anasir yang ada di dalam batiniah kita itu dengan bacaan Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Termasuk kalau ada di dalam hati kita sifat takabur, ya, takabur, riya, ujub. Nah, itu ditekannya, dinormalkannya, di apa istilahnya, ya, dikembalikan menjadi yang apa bahasa Sunda itu handap asor, ya, apa ya beretika lah, ya, gitu ya, di hadapan Allah itu merendahkan dirinya. Nah, itu dengan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kalau ada satu lagi juga yang bisa menekan itu, yaitu dengan kalimah atau zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Nah, itu faidahnya sama, ya. Tapi di hari Arafah ini, ya, yang paling utama adalah yang dibacakan oleh Nabi Adam itu, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kalau di kampung-kampung biasanya di majlis atau musal-musal suka dinadomkan, ya. Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu dibaca berulang-ulang, khususnya di sepertiga malam itu. Nah, kalau siang ini tidak apa-apa dibaca juga, ya, karena ini hari Arafahnya, gitu. Hari ini tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kalau kita tadarru di hadapan Allah, ya, memohon ampunan dan memohon rahmat Allah, ya, terus menerus, nah, maka yaqulullahu ta'ala, Allah menyampaikan, gitu ya, kepada para malaikat di sini, ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahu wa asraktuhu bil hujaji ila baiti. Nah, ini, wahai para malaikatku, ishhadu, saksikanlah oleh kalian, anni, sesungguhnya aku, qad ghafartu, telah aku ampuni, gitu, lahu, bagi orang tersebut, wa asraktuhu, dan aku gabungkan ia, gitu, bil hujaji ila baiti, ya, kepada para haji di Baitullah, ke Baitullah. Nah, digabungkan, dibersamakan. Nah, tadi malam karena kecanggihan teknologi kita bisa bersama dengan siapa? Gus Yusron dan jamaahnya, gitu. Nah, kalau ya mudah-mudahan saja itu pun bagian dari digabungkannya, ya. Kita bersama para hujjaj. Dan proses tadi malam itu seperti pernah saya sampaikan tadi malam, itu kalau di kalangan ahli thariqah, ahli tasawuf, itu sering dilakukan proses seperti itu, gitu. Walaupun alatnya ya tidak sama dengan kita, gitu. Bahkan saya masih ingat, gitu, ayah saya itu menggunakan
apa langseng, tahu langseng ya? Apa langsung bahasa Indonesianya itu? Langsung gitu ya. Langsung itu alat untuk memasak air ya, atau air juga bisa buat nasi ya, itu di atas. Nah itu suatu saat saya pernah ya melihat ayah saya itu menggunakan itu dan berkata-kata gitu ya, menyampaikan sesuatu. Nah, gitu. Saya tidak tahu kepada siapa itu, tapi setelah itu datanglah orang gitu ya. Dan itu belum ada telepon waktu itu gitu. Nah ternyata hal itu sering dilakukan gitu, komunikasi gitu ya, atau bahasa itu apa, telepati ya, telepati itu sering dilakukan. Nah apalagi ketika ya ada momen-momen yang itu ketersambungannya dengan Allah atau waktu yang dimuliakan. Nah itu kadang sering disambungkan ya, paling tidak disambungkan itu dengan menyebut nama-namanya. Nah gitu ya, disebutkan nama ini, disebutkan nama ini, dan itu dengan doa gitu ya. Nah tadi malam itu kita melalui teknologi ya, dapat bisa melihat langsung gitu ya, Gus Susron dengan jamaahnya di Arafah, dan Gus Susron bisa melihat kita di sini. Nah itu kalau dengan didasari keikhlasan, didasari dengan ketadoruan kita kepada Allah, maka hal itu akan menjadikan betul-betul kita bersama dengan para haji itu. Walaupun sering saya sampaikan, walaupun demikian kita ya tidak boleh menganggap kita sudah hajian gitu ya. Enggak, tetap kita ini belum hajian, cuma kita dapat berkahnya apa? Haji. Nah terlebih lagi kalau di Arafah ini ya, ini di sini ada keterangan lebih lanjut ya dari kitab Al-Kunyah ini. An-Nafi an Abi Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha ta'ala yanzuru ila ibadihi yauma Arafah fala yada'u ahadan fi qalbihi misqala dzarratin minal imani illa ghufira lahu. Fakultu li Abi Umar linnasi jami'an am li ahlil Arafah faqala bal linnasi jami'an. Ini hadis dari Nafi ya, Imam Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah yaqulu, beliau bersabda, innallaha, sungguhnya Allah taala yang duru ila ibadihi ya, Allah melihat kepada hamba-hambanya ya, di sini yang duru dimaknai dengan memberikan rahmat ya. Yaum Arafah, di hari Arafah, fala yada'u ahadan fi qalbihi misqala dzarratin minal iman, maka tidak ada yang ditinggalkan satu orang pun ya, yang di dalam hatinya ada sekecil gitu ya, atau ya ada keimanan ya, meskipun itu sekecil biji kalau dulu darwah itu dimaknai biji sawi gitu ya. Nah, tapi sekarang gitu ya, menurut para ulama ahli tafsir ilmi gitu, karena zarwah itu memaknakan untuk benda yang paling terkecil gitu. Ya dulu ketemunya baru biji sawi gitu ya. Nah tapi sekarang ada yang lebih terkecil lagi, yaitu atom, dan atom itu ada inti atom gitu ya, lebih terkecil lagi. Nah
Maka di sini sekecil apapun keimanan yang ada di dalam hatinya, maka itu akan menjadikan wasilah ia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Fakultu li Ibnu Umar, Fakultu li Ibni Umar, aku berkata kepada Ibnu Umar ini, linnasi jami'an am li ahli Arafah. Apakah ini berlaku ataupun rahmat Allah itu untuk semua manusia atau hanya khusus yang ada di Arafah, ahli Arafah, ya. Faqala bal linnasi jami'a. Justru ini gitu bagi seluruh manusia dengan syarat ada keimanan di dalam hatinya. Nah, bentuk keimanan yang ada di dalam hati kita ketika Yaumul Arafah itu adalah dengan satu, bagaimana kita tadarru di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal membaca Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu jadi kalau proses itunya begini ya, kita bisa berhusnudon kepada Allah. Allah mengutamakan pertama melihat orang-orang yang ada di Arafah karena dalil-dalilnya banyak ya. Dan nanti yang di Arafah itu diberikan ke apa istilahnya, diberikan kewenangan, nah gitu ya, ataupun diberikan kesempatan untuk melihat yang di luar Arafah. Nah, makanya di situ kenapa kita sering ketika ada yang haji atau di Arafah dan sebagainya itu minta doa. Karena bentuk melihat itu adalah doa. Kalau dari Allah itu rahmat, kalau dari para hamba, para hujjaj itu adalah doa. Nah, makanya tadi malam saya sampaikan, walaupun awalnya Gus Yusron mintanya saya yang doa, beliau yang mengamini, nah, saya balik tidak gitu. Kenapa? Karena yang utama itu yang berdoanya yang ada di Arafah, nah, kita yang ngamini. Nah gitu. Nah, itu bentuk dari melihat itu, yaitu rahmat. Allah memberikan rahmat kepada para jemaah haji, dan para jemaah haji menyalurkan rahmat itu melalui doa kepada para siapa yang dikehendakinya. Tentu ketika siapa yang disebutnya itu dengan izin Allah. Kenapa? Karena sering terjadi banyak orang yang titip nama, titip itu kelupaan di sana itu. Gitu ya. Nah, bisa saja gitu. Nah, saya pernah kemarin waktu umroh itu sudah janjian, jadi salah satu jamaah itu sudah janjian, pokoknya nanti kalau saya di depan Ka'bah saya akan video call gitu ya, kamu harus siap-siap. Itu berapa kali di video call nggak nyangkut-nyangkut gitu. Nah, sudah beres tawaf, beres itu, nah nyangkutnya kapan? Nyangkutnya setelah beres sa'i gitu. Nah, inilah yang saya sebut bahwa meskipun kita tadi pada orang doa jamaah haji atau yang umroh itu kepada orang yang dikehendaki, tapi kehendak itu tetap dengan izin Allah. Nah, makanya ya alhamdulillah kalau umpama kita diperkenankan gitu ya, bisa gitu ya, didoakan Gus Yusron dengan jamaahnya secara langsung. Nah, itu pun husnudon kita adalah dikehendaki oleh Allah, karena kalau tidak dikehendaki oleh Allah nggak bisa, nggak bisa. Nah, yang selanjutnya ini menurut para kalangan ahli salikin di ahli tasawuf itu, yang penting ketika para jemaah haji khususnya yang di Arafah itu
wukuf, itu mereka ingat kepada kita atau paling tidak melihat kepada kita, itu sudah cukup tanpa harus dengan ucapan atau kalimat doanya. Nah itu ada. Jadi dengan umpama kadang ada orang yang menitipkan fotonya gitu ya ke jemaah haji, itu nanti di Mekah ataupun di Arafah dilihat saja gitu dengan ainur rahmah, dengan mata penglihatan kasih sayang. Nah gitu ya. Nah itu pun bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin tadi malam saya sengaja gitu khusus diminta untuk melihat kita yang sedang berzikir. Nah gitu ya. Yang mudah-mudahan dengan itulah ainur rahmah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, polanya seperti itu. Kenapa? Karena dengan hal itu mudah-mudahan menghidupkan keimanan kita, meskipun keimanan kita miskola zarrah. Kalau bahasanya Abah Hasim itu miskol darotin gitu ya. Itu miskol tok gitu. Nah, walaupun sedikit, miskol itu kan nggak ada pulsanya biasanya kan gitu. Nah, ada HP-nya, ada nyawanya, tapi nggak ada pulsanya. Imannya ada, tapi kualitas keimanannya itu kecil. Tidak apa-apa. Yang penting pada saat itu kita yakin, kita memiliki keimanan kepada Allah. Nah, terutama di hari Arafah ini ada yang paling harus kita yakini adalah kesempurnaan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama din. Nah, maka wujud daripada nilai keimanan kita itu kita ungkapkan. Kamu percaya kepada Allah, kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada agama Islam, kamu beriman kepada Nabi, maka ungkapkan itu ya, dengan membaca raditu billah Robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyau wa rasul. Diungkapkan gitu, perasaan keimanan kita itu diungkapkan. Toh kamu juga kan kalau punya perasaan kepada lawan jenis gitu ya, ke calon istri ya mudah-mudahan gitu. Nah itu harus diungkapkan, kalau enggak ya ini apa bahasa itunya, munculnya jadi darah tidak sehat, nah, gitu. Jerawat gitu. Nah itu ungkapkan gitu, diungkapkan terutama adalah kepada Allah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyau wa rasul. Nah mudah-mudahan dengan hal itu, itulah yang menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan Allah melalui rahmat Allah yang diturunkan di Yaumul Arafah. Nah, ya syukur kalau pada hari ini puasa. Kalau puasa itu tingkatan keimanannya sudah paling tinggi lah. Gitu. Tapi kalaupun yang tidak puasa, berbanyak zikir, minimal zikirnya adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang selanjutnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyau wa rasul. Nah selanjutnya juga di sini ini khusus ya, karena ini kajian tasawuf ya. Tasawuf itu bukan teorinya tapi amaliyahnya gitu, yang paling penting. Dan dalam amaliyah tasawuf yang paling banyak ya zikirnya. Nah di sini ada zikir yang ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di hari Arafah beserta para jamaah. Qala Rasulullah SAW, laisa fil mauqufi bi Arafah qaulun wala amalun afdalu min hadad du'a wa awwalu man yanzurullahu ilaihi sahibahu.
wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza waqafa bi Arafah istaqbalal baital haram biwajhihi wa basata yadayhi kahayatil da'i summa yalbi salasan wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir yaquluha mi'ata marrah. Nih satu ya. Nabi Muhammad SAW kata Nabi ya sebelumnya di sini laisa fil mauqufi bil Arafah, tidak ada gitu ya ketika berada di tempat wukuf Arafah itu ucapan dan amalan yang lebih utama min hadad doa daripada doa ini. Nah, Nabi itu sering menyebutkan zikir itu dengan doa ya, kalimat zikir itu doa, kalimat thayyibah itu. Nah, dan ini kalau di kalangan ahli tasawuf itu doa yang paling utama ya zikir. Nah, ada dalam kitab At-Tibyan gitu bahwa orang yang berzikir kepada Allah sampai ia lupa untuk meminta kepada Allah, nah, gitu, maka ia akan diberi lebih baik daripada orang yang meminta kepada Allah. Nah, maka zikir itu sering disebut dengan apa? Doa, meskipun dalam kalimat zikirnya tidak ada kalimat ungkapan atau tolab ya, dalam bahasa doa itu tolab minal adna ilal a'la gitu. Itu tidak ada gitu. Nah, sehingga inilah yang diajarkan oleh para ulama gitu ya. Kalau kita minta doa kepada kiai-kiai atau apa, minta doa atau amalan, itu dikasihnya kan wiridan gitu ya, sudah gitu, baca ya rojak ya kafi ya mukminah gitu. Nah, atau apa saja dibaca, sudah baca surat waqiah, nah gitu ya. Padahal waqiah itu kiamat tapi dimintanya untuk rezeki kan gitu. Nah, namanya karena yang paling utama adalah zikirnya. Nah, di sini Nabi menyebutkan gitu ya, doa itu, nah, itu untuk kalimat zikir. Wa awwalu man yanzurullahu ilaihi sahibu. Dan awal orang yang pertama kali dilihat oleh Allah, yang tadi Allah melihat di Arafah itu adalah orang yang membaca ini. Nah, gitu. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam karena idza waqafa bi Arafah istaqbalal baital haram. Nah, Kanjeng Nabi ketika berada di Arafah ya pertama adalah menghadap kiblat dulu ya, menghadap ke Masjidil Haram biwajihi dengan wajahnya. Selanjutnya merenggangkan kedua tangannya ya kahayatid da'i seperti halnya kita berdoa. Nah, kalau wiridan zikir gitu. Sumayal bisalasan. Nah, terus beliau melakukan talbiyah ya 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sampai tamat. Wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaquluha mi'ata marrah. Nah, diucapkannya itu, dibacakannya itu 100 kali. Nah, ini saya dulu waktu wukuf dapat ijazah itu dari ayah saya dulu. Dulu masih pakai SMS-an gitu ya. Kalau kemarin kan sudah video call. Nah, selanjutnya summa yaqulu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yaqulu dzalika mi'ata marrah. Sama, ini pun dibaca 100 kali. Summa yata'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yaqulu innallaha huwas samiul alim. Yaquluha salasa marrat. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Nah, innallaha huwas samiul alim. Innallaha huwas samiul alim 3 kali. Summa yaqra'u Fatihah. Selanjutnya baca Fatihah, Fatihatul Kitab salasa marrat 3 kali.
Itu wa yabda'u fi kulli marratin bismillahirrahmanirrahim, dan mengawali setiap baca Fatihahnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtamuha bi amin, gitu. Dan selanjutnya diakhiri dengan kalimat amin, itu setiap baca Fatihah. Nah, ini sunnah ya, amin. Wa yaqra'u qul huwallahu ahad mi'ata marrah, dan membaca Al-Ikhlas 100 kali. Summa yaqulu bismillahirrahmanirrahim, shalla 'alan nabiyil ummi wa rahmatullahi wa barakatuhu mi'ata marrah. Nah, terus juga membaca bismillah, setelah itu membaca sholawat kepada Nabi, gitu ya, 100 kali, sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau di kalangan ahli tasawuf, thariqah khususnya yang sering saya dapatkan itu memang di sini membacanya sholawat haji itu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita sudah ada di Arafah ya, itu dibacanya gitu. Kenapa? Karena mungkin saja kita sampai ke Arafah jasad kita, tapi batin kita sampai tidak, ruh kita pada saat itu sampai tidak. Nah, memang secara fikih itu sah ya, ketika kita berada di Arafah, walaupun istilahnya menginjakan kaki sebentar gitu. Tapi kalau dalam tasawuf, keberadaan kita di sana itu haruslah zahiran wa batinan, ruhan wa aqlan wa nafsan wa jasadan. Iya, kalau secara fikih sah, sehingga kita akan melihat gitu ya, di tenda-tenda itu ya ada yang tidur lah, ada yang itu main HP lah gitu ya, dan sebagainya, itu sah gitu ya. Tapi apakah cukup seperti itu? Nah gitu ya. Nah, padahal ketika wukuf itu adalah waktu dan tempatnya untuk betul-betul syahadah, makrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan upaya yang paling baik adalah ya bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Nah, sehingga tadi walaupun ya kita sudah ada di wukufnya, tempat di Arafahnya, di tempat wukufnya gitu ya, di Mekahnya gitu, tetap kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram gitu, wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ya, baca sholawat sama di sini 100 kali ya. Sumayat Allah aja wa jalla bima syaa. Nah, selanjutnya silahkan berdoa pada Allah ya dengan sekehendaknya. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata ya, unduru ila ibadi tawajjahu baiti wa kabbarani wa labbani wa sabbihni wa hamadani wa hamidani wa halalani wa qara'a bi ahabbis suwar ilayya. Nah, lihatlah kepada hambaku yang ia menghadap kepada Baitullah, rumahku, kata Allah, membaca takbir kepadaku dan membaca talbiyah untuk wasab dan menyucikanku, membaca tasbih, membaca tahmid, juga membaca tahlil, wa qara'a bihabbi gitu, dan membaca dengan yang paling aku cintai dari surat Al-Quran itu, nah, yaitu Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini
yang paling dicintai oleh Allah. Makanya 3 kali baca Al-Qur'an, baca surat Al-Ikhlas itu setara dengan khatmul Quran. Wa shalla ala rasuli, dan selanjutnya membaca kepada baca sholawat pada utusanku. Nah, terus Allah menyampaikan ishadu anni qad qabaltu amaluhu. Qad qabiltu amalahu. Saksikanlah oleh kalian para malaikat itu, ya, wahai para malaikat, aku telah menerima amalnya. Wa ujabtu lahul ajrahu, dan aku telah memberikan atau mewajibkan bagi dia pahalanya. Wa ghafartu lahu dunubahu, dan aku ampuni dosanya. Wa syafa'tuhu fima sa'alni, dan aku berikan syafaat, gitu ya, rahmat terhadap apa yang ia mintakan kepadaku. Ini salah satu riwayat, ya, yang dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu Arafah itu, wukuf itu, ya perbanyak zikir. Nah, memang di dalam manasik hajinya tidak ada istilahnya amalan dan apapun, ya, kecuali berdiam diri. Nah, terus diam dirinya ngapain? Ya, zikir kepada Allah. Nah, terutama, ya, bagi kita yang tidak berada di Masjidil Haram atau di tempat Arafah, gitu. Nah, ini amalan ini dibaca di hari Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau mau, waktunya seperti halnya para jemaah haji wukuf di Arafah, yaitu sebelum duhur sampai setelah asar. Nah, gitu ya. Nah, itu seperti nanti, ya, hari ini, gitu ya. Nanti sebelum duhur, ya, bisa di masjid atau bisa di tempatnya masing-masing, gelar sejadah, berzikir kepada Allah. Ini kalau kita sesuai, ya, dengan yang dihitung, gitu ya, atau yang disebutkan bilangannya, berarti ini ada berapa kali. Kita pertama diminta membaca talbiyah 3 kali. Talbiyah itu, ya, paling 1 menit lah, ya, 3 kali itu. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100. Nah, itu paling berapa menit tuh? Kalau satunya setengah menit, nanti ada sejaman lebih, ya, kurang 100 kali. Summa yaqulu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, 100 kali. Musta'un, dan membaca innallaha was-sami'ul alim 3 kali. Terus baca Fatihah 3 kali, terus baca dengan bismillah dan aminnya, baca Al-Ikhlas 100 kali. Nah, terus baca sholawat, gitu ya, 100 kali. Nah, terus berdoa kepada Allah. Nah, itu, ya, cukuplah saya kira, gitu ya, dari ba'da duhur sampai asar lah, gitu. Nah, ada lagi kalau yang lain itu membacanya di dalam sholat, gitu. Jadi sholat sunat ba'diyah duhur sampai asar, gitu. Yang penting dapat 100 kali Al-Ikhlas. Nah, gitu. Jadi berapa rakaat? Kalau mau dipakai setiap 1 rakaatnya 10 kali, berarti 10 rakaat, gitu. Gimana kalau 50 boleh saja, gitu. 1 rakaatnya 50 kali. Nah, ini yang diamalkan oleh Thariqah Qadiriyah, ya, Qadiriyah Ar-Raqiyah. Itu sholat 2 rakaat, ya, dengan bacaan Fatihah dan Al-Ikhlas
Al-Ikhlasnya 50 kali. Ya, lumayan itu. Pegel kaki gitu. Ya minimal supaya merasakan bagaimana Kanjeng Nabi sampai kakinya itu memerah ketika sholat itu. Yang diceritakan ya kan, Siti Aisyah lihat Nabi sholat, tidur, bangun, masih sholat, kan gitu ya. Tidur lagi, bangun, masih sholat, kan gitu. Nah itu saking lamanya. Nah minimal antum minimal baca Al-Ikhlas 50 kali lah dalam satu rakaatnya. Nah, jadi bisa dengan sholat seperti itu, atau kalau enggak ya sudah zikir saja. Ya, ba'da sholat zuhur, setelah ba'diyah ya udah diam gitu, sampai asar. Nah itu niat kita wukuf gitu ya, atau ya berdiam diri di hadapan Allah, itu tadarru di hadapan Allah. Nah, cuma ya tadi sekali lagi jangan merasa sudah wukuf di Arafah gitu ya. Nah, enggak gitu, ini hanya untuk tadarru saja kepada Allah, mendapatkan rahmat. Nah, apalagi kalau diiringi dengan berpuasa. Nah, ini nanti kenikmatannya berlebih. Nah, itu tadi malam itu kalau yang saya yakin semuanya merasakan gitu. Itu begitu nikmatnya gitu. Nah, itu nikmatnya apa, ketersambungan ya, walaupun sambungannya dengan video call gitu ya, tapi secara hatinya ya memang nyambung. Itu nikmat bagaimana mengaminkan doa dari orang-orang yang jemaah haji. Ya ini ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu, tapi bisa dirasakan. Ya, semua semoga saja mendapatkan rahmat Allah. Al-Fatihah. Sebenarnya masih banyak ya zikir-zikir khusus. Ada zikir malaikat Jibril, ada zikirnya Nabi Khidir, ada zikirnya Nabi Ilyas ya, dan khususnya juga para rijalullah, ibadallah. Tapi ya cukup yang umum tadi saja ya, walaupun ini juga sudah tidak umum gitu. Ini sudah mulai masuk ke yang khusus gitu, karena tidak semua yang bisa mengamalkannya. Nah, walaupun demikian mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa taqarrub, untuk senantiasa berupaya bisa berada sedekat mungkin dengan Allah, dan bisa mendapatkan rahmat Allah, khususnya rahmat Allah yang diberikan kepada para jemaah haji yang wukuf di Arafah. Al-Fatihah. Jazakumullah ahsanal jaza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.